Tak kusangka dia kena racun api di jantung. Aku sangat beruntung. Kalau bisa sembuhkan dia, genap 100 kasus. Lulus ujian dan kuasai kuil naga sakti. Kurir sampah, pergi sana. Dia belum mati. Kenapa semua cemberut? Apa katamu? Masih bisa diselamatkan. Kurir mau menipu hadiah. Enyahlah kau. Kau bisa selamatkan kakekku? Bisa. Nona King Yue, dia cuma ngomong sembarangan. Benar. Bahkan dokter bayi tak bisa. Kau cuma kurir. Mana mungkin bisa. Cuma mau tipu uang. Dia tak mampu karena ilmu palsu. Kurang ajar. Kami ahli waris Hua Tuo, tapi tetap tak bisa. Kurir brengsek, tak tahu diri. Nona Han, saya masih harus kirim. Mau diselamatkan atau tidak? Nona Han, saya masih harus antar pesanan. Selamatkan atau tidak? Sudah sampai di titik ini. Kita harus mencoba segala cara. Selamatkan. Xingyu, Jika kau bisa menyelamatkan kakekku, keluarga Han akan memberimu hadiah besar. Tapi jika gagal, kau akan merasakan konsekuensi menghina keluarga Han. Aku pungtur dengan energi Ki. Kakek, apa yang kau lakukan? kakek benar-benar sadar. Leluhur memberkati. Kakek, bagaimana perasaanmu? Sudah jauh lebih baik. Siapa yang menyelamatkanku? Di mana orangnya? Untuk apa kalian dibayar? Penolongku saja bisa kabur. Kakek, jangan marah. Baru saja sadar, harus tetap tenang. Pengawal, Ya, selidiki. Temukan pria tadi. Dalam 1 menit, bawa semua datanya padaku. baik. Nona, sudah ketemu? Laporkan. Namanya Ye Wuji, menantu keluarga Su di Yunzhou. King Yue, siapkan cek 10 miliar sekarang atas nama orang terkaya Yunzhou. Kunjungi keluarga Su. Berterima kasih pada Tuan Ye sang penyelamat. Pergi. Hormat kepada pemimpin kuil. Selamat Tuan Muda telah melewati ujian menjadi pemimpin baru kuil Naga Suci. Bangunlah. Mantan pemimpin, bagaimana kesehatannya? Kondisi mantan pemimpin semakin memburuk. Hanya bisa bertahan dengan pil Phoenix emas. Stok pil Phoenix hanya cukup untuk 10 hari. Aku harus cari akar naga darah dalam 10 hari dan teratai S1000 untuk membuat pil 9 rotasi penghidupan. Selain itu, mantan pemimpin memutuskan hari ini siang akan ada serah terima di Gedung Perjamuan Naga. Komandan Chen Tianlong akan menyerahkan lambang naga suci. Gedung Perjamuan Naga Suci? Benar. Mantan pemimpin telah memerintahkan grup naga suci akan masuk ke Yunzhou untuk mendukung Tuan. Bagus. Kebetulan, perusahaan istriku sedang ada masalah. Tolong atasi ini. Mengenai keluarga Su, saya sudah mendengar sedikit. Obat baru Nona Su terlalu revolusioner, digencet oleh konsorsium perusahaan besar, hampir bangkrut. Saya sudah kirim pesanan 10 miliar untuk membantu Nona Su mengangkat keluarga mereka ke puncak Yunzhou. Kerja bagus. Sudah waktunya memberitahunya identitas asliku, memberi kejutan untuknya. Hormat perpisahan, hormat perpisahan. Ying Sui, perkara yang kubahas denganmu sudah dipikirkan? Pak Zhao, saya sudah menikah. Tidak bisa menerima permintaanmu. Su Ying Sui, jangan kelewatan. Kalau bukan karena aku, perusahaan kecil seperti Su Group bisa dapat kontrak Dragon Rise? Kesabaranku ada batas. Ceraikan si pecundang itu sekarang, atau bersiaplah bangkrut. Jahat. Buat wanita bersuami sepertiku, kau rela lakukan segalanya? Justru aku suka yang sudah menikah. Wanita menikah lebih nikmat. Jangan sentuh aku. Berani kau tolak aku? Maukah kau menghancurkan keluarga Su hingga binasa bersamamu? Jangan. Jangan sentuh keluargaku. Tergantung tindakanmu.
Jangan. Jangan sentuh keluarga saya. Tergantung penampilanmu. Baik, aku setuju. Sayang, ada kabar baik. Kebetulan aku juga punya kabar untukmu. Kamu duluan. Kita Bercerai saja. Apa? Bercerai? ya Mengapa? Karena kau tidak layak. Siapa kau? Perkenalkan, nama saya Zhao Mingyu. Ayahku kepala grup Shenlong, penanggung jawab proyek Tianshu. Ying Sui? Kau mau cerai denganku? Hanya karena dia? ya semua ini gara-gara Zhao Shou. Aku ingin hidup yang lebih baik, tapi engkau tak bisa memberikannya. Kapan kalian mulai bersama? Itu tidak penting. Aku ingin bercerai sekarang. Tak ingin melihatmu lagi. Pergilah dari rumahku. Tinggalkan Yunzhou. Kau numpang hidup di sini 5 tahun. Aku tak merasa bersalah. Ini penilaianmu tentangku? Pengabdianku 5 tahun tak ada harganya. Apa yang kau berikan? Menyiapkan teh dan air? Atau pijat punggung dan kaki? Jangan kira asisten rumah tangga bisa bersama majikan. Benar kan? Ye Huji, kakak Zhao dari Dragon Rice Group, bisa bantu dapatkan proyek 10 miliar. Tapi kau tak bisa bantu apa-apa. Bagaimana kau tahu aku tak bisa? Berani kau bicara sombong. Ye Huji, pergilah. Aku mohon, pergilah. Ye Huji, pergilah kau. Kumohon padamu. Su Ying Sui, aku tak menyangka kau seperti ini. Ye Huji, kita sudah putus. Tuan Zhao bisa membantuku dapatkan orderan 10 miliar. Ini bisa selesaikan masalah mendesak keluarga Su. Kau tak bisa membantu apapun. Kau bisa dapat orderan Dragon Rice Group, itu semua karenaku. Apa hubungannya dengannya? Ini 5 juta untukmu sebagai ganti rugi. Tak mau terima perceraian? Baik, kukabulkan. Maafkan aku, Huji. Agar kau tetap selamat, harus kulakukan ini. Kau cukup tahu diri. Su Ying Su, mulai sekarang. Kita sudah selesai. Putus semua hubungan. Dasar orang tak berguna, bicaranya berani sekali. Kenapa kau minta cerai dari kakak ipar? Bu, hentikan mereka. Untuk apa aku menghalangi? Aku justru sangat senang. Ying Sui, akhirnya kau sadar juga. Sudah waktunya putus hubungan dengan sampah ini. Kakak ipar, ini apa yang terjadi? Apa ada kesalahpahaman? Tanya kakak baikmu itu. Hari bahagia putri kita. Kenapa kau menangis? Kamu akan segera bersama Tuan Zhao. Ye Wuji, bawa barangmu dan pergi sekarang. Keluarga Su, benar-benar membuka mataku. Tuan Ye, saya sudah datang. Nona Han, kenapa dia datang? Oh, Tante benar. Sore ini saya bisa bertunangan dengan Ying Sui di Hotel Shenlong. Apa Tante setuju? Hotel Shenlong? Itu hotel bintang 7. Resepsi di sana sangat megah. Hanya yang Master Zhao. Kau si sampah boleh ikut. Supaya tahu bagaimana pesta mewah keluarga kaya sejati. Dasar sampah. Cepat berterima kasih. Kalau tidak, seumur hidupmu takkan pernah masuk hotel bintang 7. Bagaimana kau tahu saya tak bisa masuk? Berani sok jagoan? Mana mungkin kau bisa? Aku sudah sabar lama sekali. Kau berani memukulku? Para pengawal. Bunuh dia. Berhenti. Siapa berani lancang pada Tuan Ye? Hentikan. Siapa berani tidak hormat pada Tuan Ye? Beraninya kalian. Berani menghina Tuan Ye? Tuan Ye, kakak ipar. Han Jingyue datang juga. Dia bukan cucu orang terkaya Yunzhou. Han Zhengguo ini
Maaf Tuan Ye, saya terlambat. Kakek saya ingin membalas jasamu menyelamatkan nyawanya. Menyuruh saya membawa hadiah kecil. Mohon diterima. Bawa barangnya. Apa ini? Untuk Tuan Ye, 1 Rolls Royce. Villa Yunhu nomor 1. Dan 10 miliar biaya pengobatan. Karena buru-buru, persiapan tidak lengkap. Mohon maaf Tuan Ye. Nona Han datang langsung. Orang biasa macam apa ini? Nona Han? Salah orang kali, dia cuma kurir. Sampah masyarakat. Diam. Kau siapa sampai berkomentar tentang Tuan Ye? Apa hubunganmu dengannya, Nona Han? Tuan Ye penyelamat keluarga kami. Kudengar kau mau berbuat jahat pada Tuan Ye, benar? Jabat, tampar mulutnya. Han Jingyue. Bawa orang tampar mulutnya. Han Jingyue. Aku adalah putra sulung keluarga Zhao. Ayahku adalah direktur grup Shenlong, pemilik proyek Tianshu. Berani kau suruh anak buahmu memukulku? Keluarga Zhao? Sehebat itu? Sampaikan ke semua divisi. Grup Han akan memblokir keluarga Zhao secara total. Menghina Tuan Ye, inilah konsekuensinya. Demi seorang pecundang, pantaskah mengorbankan keluarga Zhao? Demi Tuan Ye, hancurkan keluarga Zhao pun tak masalah. Kau Nona Han, tindakanmu justru membahayakannya. Kau bisa lindungi dia sesaat, tapi tak selamanya. Wanita tidak setia, tanpa malu seperti kau, beresiko. Apa kau berkomentar? Aku akan masukkan grup Su ke daftar blokir koalisi. Tidak ada pasokan dan kerjasama yang melanggar di blacklist industri. Nona Han, jangan lakukan ini. Yang memukul Ye Wuji si Zhao tak ada hubungan dengan kami. Tak ada hubungan. Perlakuan kalian selama ini pada Tuan Ye. Kupikir aku tak tahu. Bisakah Tuan Ye berkunjung ke rumah Han? Tempat ini penuh polusi. Tak nyaman untuk lama-lama. Mari pergi. Sudah waktunya berpamitan. Ini. Bagaimana ini? Putriku, coba rujuk lagi dengan Ye Wuji. Kami tak tahan tekanan grup Han. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Nah, kenapa kamu tidak menikah lagi saja dengan Ye Wuji? Kita tidak tahan tekanan dari keluarga Han. Ya, keluarga Tetsan itu bukan apa-apa. Jangan lupa ayahku orang grup Shenlong. Sekuat apapun keluarga Han, apakah lebih kuat dari grup Shenlong? Benar, Tuan Muda Zhao. Anda benar. Sehebat apapun keluarga Han, mereka hanya penguasa lokal di Yunzhou. Grup Shenlong itu, di seluruh Daxia, adalah salah satu yang terbaik. Tuan Muda Zhao, apakah Anda yakin keluarga Su kami? Keluarga Han sangat kuat. Apakah grup Shenlong benar-benar akan demi keluarga Su melawan keluarga Han? Takut apa? Satu panggilan telepon dariku bisa membuat keluarga Han menarik diri. Sungguh beruntung si pecundang itu. Bisa-bisanya mendekati Nona Han. Apa yang kalian tahu? Dia itu cuma pengganti mayat hidup. Apa maksudnya? Kudengar Nona Han punya tunangan. Adalah tuan muda dari rumah Markis Jennan. Kekuasaannya sangat besar. Jadi Ye Wuji mungkin hanya tameng. Sudahlah, tapi si bodoh ini tidak tahu apa-apa. Dia melakukan ini sama saja mencari masalah. Bukankah itu berarti dia akan mati? Mati saja sekalian. Siapa suruh dia membantu Nona Han menindasku? Tidak, aku harus mencarinya. Ku beritahu ya, jaga dirimu baik-baik atau... Siang ini, Hotel Shenlong, persiapkan pertunangan kita dengan baik. Aku tidak mau ada masalah. Nona Han melakukan penindasan terhadap keluarga Su, lupakan saja. Tuan Ye masih merindukan wanita itu. Kita sudah menikah 5 tahun. Tuan Ye memang orang yang setia dan berbudi luhur. Akan segera saya atur. Terima kasih. Tuan Ye mau kemana? Saya antar. Tidak usah. CEO Dragon Rice Group, Zhou Qing. Ayo pergi. Dia sendiri yang menjemput Ye Wuji. Sepertinya status Ye Wuji sangat luar biasa. Mungkin dia bisa membantuku. Ketua Kuil,
Hotel Dragon sudah dipersiapkan. Chen Tianlong menunggu kedatanganmu. Mari pergi. Bangsat, berani sekali kau. Sudah berani memukulku, masih berani datang. Dengar ya, ini wilayah Dragon Rice Group. Keluarga Han pun tak bisa melindungimu. Aku Ye Wuji, tak perlu dilindungi siapa-siapa. Di saat seperti ini, masih berani bicara sembarangan. Ayahku eksekutif Dragon Rice Group. Hari ini keluarga Zhao yang berkuasa di sini. Dia tak akan lama lagi menduduki posisi itu. Apa katamu? Ayahmu akan segera dipecat. Apa kau bilang? Aku bilang, bapakku segera dipecat dari Dragon Rice Group. Aku tidak salah dengar. Memecat ayahku? Kecuali CEO Dragon Rice Group, tak ada yang bisa memecatnya. Apa kau sang CEO? Bahkan CEO sekalipun harus tunduk pada aku. Tuan Zhao, Tuan Zhao, kenapa masih di luar? Ying Sui sudah gelisah menunggu. Sebentar. Cepatan. Lihat orang itu. Nanti saat dia masuk, suruh dia merangkak lewat lubang anjing. Siap, Nyonya Zhao. Siapkan kandang anjing sekarang. Masuk lewat sini. Apa kau bilang? Masuk lewat sini. Apa katamu? Suruh dia merangkak lewat sini. Kau cari mati. Berani lancang ke pemimpin? Pemimpin apaan? Kau sendiri siapa? Saya hanya ikut perintah atasan. Suruh dia masuk lewat sini. Liu Yaodong ngajar begini caranya? Kurang ajar. Berani sebut nama GM kami langsung. Suruh Liu Yaodong datang sekarang. Kau pikir diri siapa? Berani minta ketemu GM kami? Cepat pergi dari sini. Liu Yaodong harus datang ke Hotel Shenlong dalam 1 menit, atau posisimu dicabut. Dengar baik-baik, GM kami sebentar lagi datang. Kalian berdua tamat. Akhirnya Anda datang, Pak GM. Mereka buat onar dan mukulin saya. Lihatlah muka saya. Tolong hukum mereka. Teman-teman, mereka berdua bikin masalah di sini. Saya dipukul. Tolong lindungi saya. Pergi. Maaf, Presiden Direktur. Maafkan ketidaksopanan saya. Silakan hukum saya. So, yang harus kamu minta maaf adalah pemilik istana. Tuan, ini kesalahan saya. Tidak bisa mengontrol bawahan, sehingga staf menghina Anda. Silakan hukum saya. Manajer umum, kenapa Anda berlutut pada mereka? Tuan Zhao bilang dia cuma pengemis makanan. Manajer umum, Dasar buta, berani-beraninya menghina Tuan Ye. Hari ini, kamu akan kubunuh. Ini akibat menghina Tuan Ye. manajer saya salah. Manajer umum, Tuan Ye. Silakan, putuskan hukuman. Ini orang bawahanmu, urus sendiri. Pengawal, bawa dia keluar. Siap, buang ke sungai untuk pakan ikan. Manajer saya salah. Manajer saya salah. Tuan, silakan masuk. Kakak ipar. Ying Yue, aku bukan kakak iparmu lagi. Aku sudah cerai dengan kakakmu. Kak, menurutku ini semua pasti ada kesalahpahaman. Kamu kesini juga ingin hentikan pertunangan mereka, benar kan? Bukan. Kakak, jangan keras kepala. Kak, tadi ada apa? Kenapa manajer Hotel Nagasakti begitu sopan padamu? Karena semua yang dimilikinya diberikan oleh pemilik istana. Sudah, ayo masuk. Liu Yaodong, beritahu Chen Tianlong, pemilik istana sudah tiba, suruh dia segera datang. Baik, segera saya laksanakan. Yue, kenapa kau masuk bersamanya? Cepat jauhi dia. Dia orang yang pernah menghina diri. Tak takut kena sial? Ibu Ansipal yang kebaya biarakan. Kakak ipar. Dia masuk lewat pintu utama dengan resmi. Bahkan ditemani direktur utama sendiri yang mengantarnya. Jangan asal bicara, nanti malah kena masalah. Aku serius. Ye Wuji, kau demi memuaskan gengsi menyedihkanmu, berani mengarang segitunya. Direktur utama datang langsung, itu hak prerogatif presiden dan pemimpin kuil naga. Kau pikir kau pemimpin kuil naga? Aku memang sang pemimpin. Hahaha. Ya Uji, kau pikir bohong, tidak kena pajak? Apa buktinya aku berbohong? Sudah pasti, kau cuma kurir, mana mungkin jadi pemimpin. Apa yang lucu? Aku tertawa melihatmu picik dan dungu.
Sang pemimpin ada di hadapanmu. Kau malah tak mengenali. Jangan-jangan maksudmu wanita ini. Hahaha. Yewuji, aku tak tahu harus bilang apa lagi padamu. Semua orang tahu pemimpin kuil naga adalah pria. Kau pikir dengan wanita sembarangan bisa menipu orang? Berani-beraninya bicara seperti itu pada pemimpin? Nona cantik. Si pecundang ini, berapa dia bayarmu? Sampai mau berakting di sampingnya. Aku bayar 2 kali lipat. Ikutlah aku. Si pecundang ini, berapa yang dia bayarmu? Sampai kau bersedia menemani dan berakting mati-matian, aku bayar 2 kali lipat. Temani aku. Yewuji, kenapa kau di sini? Apa maksud musuh selalu merasa aku tak pantas hadir di sini? Dasar pengecut, memang tak pantas. Sudah, jangan buang waktu. Hari ini hari pertunangan kami. Waktu yang tepat tiba. Setelah selesai, baru ku habisi. Dirimu. Penjaga, undang Komandan Shenlong Dian. Memang Zhao Shuang yang handal. Komandan Shenlong Dian. Benar, Komandan Shenlong Dian sedang ada di Shenlong Hotel. Wah, Tuan Zhao benar-benar hebat. Bisa undang orang Shenlong Dian. Memang, katanya. Shenlong Group yang kuasai separuh kekayaan dunia. Cuma anak perusahaan Shenlong Dian yang kecil. Dengar ya Wuji, lebih baik kau diam atau kau akan mati mengenaskan. Dasar orang-orang picik, orang penting yang kalian sebut, cuma pengawal pribadi sang pemimpin. Perempuan tolol. Sudah begini, masih mau bantu aktingnya? Jika dia pemimpin Shenlong Dian, maka aku Kaisar Giok. Kau bahkan tak melihat wajahmu di cermin. Berani mengaku pemimpin, sungguh nekat. Aku Yewuji, seumur hidup bertindak. Tak perlu menyamar. Sudah di ujung tanduk, masih keras kepala? Penjaga, patahkan kakinya, lemparkan ke sungai. Siapa berani sentuh tuannya? Awah, patahkan kedua kakinya, lemparkan ke sungai Huangpu untuk pakan ikan. Siapa yang berani menyentuh tuannya? Pergi. Hari ini saya di sini. Siapa berani tidak hormat pada tuannya? Manajer Liu berani memalsukan sebagai pemimpin kuil Shenlong. Berani ikat dia, tidak takut mati. Dia adalah pemimpin kuil Shenlong. Perlu apa dipalsukan? Justru kau yang menghina pemimpin kuil Shenlong. Apa mau mati? Apa? Dia pemimpin kuil Shenlong? Benar. Jika kau bersujud sekarang, mohon belas kasihan pemimpin, mungkin nyawamu bisa selamat. Menyuruhku berlutut. Mustahil. Kalau begitu kau cari mati. Kalian yang mencari mati. Panglima kuil Shenlong, Chen Tianlong akan datang. Dengar, Panglima datang. Liu Yaodong, kau tamat melindungi orang luar, menghina kuil Shenlong. Lihat nanti bagaimana kau jelaskan. Yakin Panglima akan membantumu? Masih belum sadar. Masih keras kepala, seperti bebek mati. Panglima, maaf mengganggu. Sudah mengganggumu. Ayahku dari grup Shenlong, Zhao Tianao, ingin melaporkan sesuatu padamu. Orang ini memalsukan diri sebagai pemimpin kuil Shenlong. Tolong dihukum. Memasukkan sebagai pemimpin sudah salah. Ditambah melindungi orang luar, harus dihukum sama. Nah, berasumsi sebagai pemimpin kuil itu salah. Dia juga melindungi orang luar, harus dihukum sama. Sudah, Komandan marah. Mundur. Jangan sampai darahnya mengenai kita. Kau ingin mati bersamanya? Komandan Naga Suci Chen Tianlong menghadap pemimpin... Komandan. Begini. Komandan macam apa? Kau pasti salah sangka. Dia cuma kurir pengecut. Mana mungkin pemimpin Naga Suci? Kurang ajar. Dia menghina Paduka. Haruskan kami bunuh dia? Yewu King, saya buta tak kenal Paduka. Tak tahu Paduka adalah sang pemimpin. Tolong maafkan saya. Saya bersumpah tak berani lagi. Bisa kuampuni? Di depan ada kandang anjing. Hidup atau mati? Pilih. Ayah mulia. Menantu kesayanganku, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Benar kok, semua ini karena Zhao Mingyu si bajingan itu mengancam Ying Sui. Ying Sui terpaksa menceraikanmu.
Kau pikir aku percaya? Percayalah padaku. Dengarkan, menantuku. Keluarga Su tak seberpengaruh jauh. Wajar saja kalau kami diancam. Ayo kau dan Ning Sui rujuk lagi. Biar kita tetap jadi keluarga. Keluarga? Bu Meixia, andai bukan karena statusku, kau bahkan tak mau bicara denganku, kan? Jangan ngomong gitu. Aku selalu menganggapmu anak sendiri, Ning Sui. Cepat, bicaralah. Cukup, aku tak mau dengar. Silakan pemilik kuil lembaran naga suci siap. Oh, biarkan dia tidak pakai begitu saja, kakak. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kak, kenapa ada kesalahpahaman antara kakak dan suamimu? Tidak ada. Bu, tolong nasihati kakakku. Aku sudah bilang dari dulu, status kakak ipar tidak biasa. Kalian tidak percaya. Aduh, saya buta tidak mengenali naga sejati. Putriku sayang, kamu harus cari cara untuk rujuk dengannya. Kebahagiaan sebesar ini harus kita raih. Kalian semua bodoh. Kita semua sudah tertipu. Kita dikibuli oleh si brengsek itu. Tuan Zhao, maksudmu apa? Aku baru dapat kabar. Panglima sudah kembali ke kuil naga suci. Mustahil muncul di sini. Lalu siapa orang tadi? Itu aktor bayaran Ye Wuji si pecundang. Pantasan. Aku heran, Ye Wuji tiba-tiba jadi hebat begini, ternyata palsu. Tidak mungkin. Aku lihat sendiri di pintu. Manajer Liu yang menjemput kakak ipar. Anak kecil seperti kamu, tahu apa? Uang bisa menyuruh setan menggiling gandum. Nona, kita beri dia banyak uang. Menyuap manajer bukan hal sulit. Duri dalam daging ini. Sudah 5 tahun keluarga Su merawatnya, malah mempermalukan kita begini. Ye Wuji, tunggu saja. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Katakanlah, bagaimana keadaan kuil naga sekarang? Pemimpin kuil, kesehatan mantan pemimpin semakin memburuk. Kami membutuhkan kepemimpinan Tuan segera. Ini token naga milik Tuan. Ada kabar tentang resimen Qianshen dan Xuelongen. Menurut informasi yang kami dapat, Xuelongen akan dilelang malam ini. Lokasi lelangnya? Tempatnya ada di... Mari ke pasar gelap. Kita harus dapatkan Xuelongen malam ini. Urusan guru tidak bisa ditunda. Kalian pergi dulu, aku akan menyusul. Baik. Nona Han mencari saya. Tuan Ye, saya dengar di lelang Tianshuan malam ini, ada yang mau melelang Xuelongen. Apakah Tuan berminat? Kebetulan aku juga mau ke sana. Mari kita pergi bersama. Tuan-tuan dan nyonya, ini adalah item utama lelang kita. Ramuan ajaib kelas premium Xuelongen berusia 500 tahun dapat memperpanjang usia 50 tahun. Ramuan umur 500 tahun. Ini benar-benar langka di dunia. Bahkan bisa memperpanjang umur 50 tahun. Ramuan ini pasti jadi milikku. Kau berani? Lihat siapa yang ada di sini. Barang berharga seperti ini, kira kau bisa melawan? Semua tidak perlu berharap. Blood Dragon Spray ini tetap kurebut. Itu Zhao Tian'ao dari keluarga Zhao. Dia larang kita ikut lelang. Ini terlalu semena-mena. SST, pelan-pelan. Di belakangnya ada Shenlong Group. Kita tidak bisa melawan. Bahkan jika kalian menang lelang Blood Dragon Road, tidak akan bisa membawanya pergi. Mulai saja. Baik, lelang ini resmi dimulai. Harga awal 1 miliar. Aku tawar 1 miliar. Tuan Zhao menawar 1 miliar. Ada yang lebih dari 1 miliar? 1 miliar pertama, 1 miliar kedua. 1 miliar pertama. Aku salah. Bocah, berani melawan keluarga Zhao? Ini lelang. Paling tinggi harga menang. Bisa bawa mati harta curianmu. Tak perlu Zhao urusi. Anggota Zhao terakhir masuk lubang anjing. Mulut besar. Aku ingin lihat kemampuanmu. 3 darlah Papa Shratu. Siapa kau ini? Berani lawan kepala Zhao? Tak tahu dia mantan menantu Su. Sekarang cuma gigolo, cuma sok di depan Nona Han. Tapi sekarang dia tamat. 5 miliar. Bandingkan diri dengan Zhao, kau sanggup. Tak perlu Tuan Zhao urus. Hari ini, apapun yang Tuan Ye beli,
Han keluarga yang bayar 6 miliar. Nona Han mau bayarin dia? 7 miliar. 10 miliar. 10 miliar? Bahkan untuk keluarga Han, itu jumlah besar. Meski Han mau bayar, terlalu boros. Benar, uangnya bukan milik sendiri. Cukup sudah bocah. Nona Han mau demi dia, hancurkan Zhao. Untuk Tuan Ye, menghancurkan keluarga Zhao pun tak apa. Berani berkelahi di sini? Kamu berani melawan lelang Tianshuan kami? Kau beruntung kali ini. Di luar akan kubalas. Tuan ini menawar 10 miliar. Ada yang lebih dari 10 miliar. Ada penawar lain. 10 miliar pertama, 10 miliar kedua, ketiga. Yang diincar keluarga Zhao pasti jadi milik kami. Pergi sana. Berdiri. Mau merampas? Di dalam aku tidak bisa bertindak. Sekarang kita di luar. Tidak ada batasan lagi. Dasar kau. Ku beri kesempatan terakhir. Serahkan Shui Longgen. Aku akan membiarkanmu hidup. Kau mau? Tunjukkan kemampuanmu. Bunuh dia. Siapa yang berani? Siapa yang sentuh Tuan Ye, berarti melawan keluarga Han. Keluarga Han itu apa? Cuman remeh. Aku memberimu muka. Keluarga Han cuman orang kaya di Yunzhou. Kalau nggak ngasih muka, keluarga Han lumah nggak ada artinya. Siapa berani menghalangi? Mati. Tuan Ye, cepatlah pergi. Aku akan halangi mereka. Aku anggota keluarga Han. Mereka nggak bakal berani ganggu aku. Cuma kumpulan bajingan kecil. Nggak perlu khawatir. Anjingnya Yewuji. Maaf Tuan, ini salah bawahannya yang bodoh. Silakan Tuan menghukum. Dasar sampah. Urusan kecil aja, nggak becus. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada bocah muncul. Nggak cuma rampas barang gue sampai dipukulin juga. Ini alasan lo gagal? Urusan receh aja, nggak beres. Ngapain gue nyimpen lo? Pergi mati saja. Ayah, Durapri mengaku sebagai pemimpin kuil lalu melukai aku. Ayah harus membelaku. Dasar anak durhaka. Cepat menghadap, hormat pada pemimpin kuil. Paduka pemimpin kuil. Dia pemimpin kuil, naga suci. Hormat pada pemimpin kuil. Apa katamu tadi? Ada yang memalsukan identitasku. Ya, si pengangguran dari keluarga Su. Yewuji. Begini saja, Kut beri kesempatan menebus kesalahan. Bagaimana? Perintah Paduka. Ada penipu mengaku sebagai diriku. Menurutmu harus bagaimana? Hamba mengerti. Paduka tak perlu khawatir. Hamba akan bawa si penipu itu ke hadapan Paduka untuk dihukum sewenang-wenangnya. Baik, jangan lagi mengecewakanku. Siap. Segera lacak si penipu itu. Tangkap keluarga Su sekalian. Ayah, bisakah cucu perempuan itu? Bodoh. Kau ingin mati? Jika tugas dari pemimpin kuil gagal, seluruh keluarga Zhao akan binasa. Saat ini, pemimpin kuil 9 Revolusi Kebangkitan hanya tinggal bahan terakhir Qingbing Liang. Terus mencari. Meski harus menyisir seluruh Daxia, pastikan kalian temukan. Tenang, pemimpin kuil. Bawahan pasti berusaha maksimal.
Hei Shifu, cepat ke sini. Kakakku dalam masalah. Apa? Kakakmu? Kenapa? Dia diculik oleh Zhao Mingyu. Aku dan kakakmu sudah bercerai. Bahkan jika dia pergi ke Wine Mansion, Apa hubungannya denganku, kakak ipar? Anda salah paham. Sebenarnya semua yang kakakku lakukan, semua untukmu. Cheng Mingyu, bajingan itu, dia mengancam kakakku. Jika kakakku tidak mau menikahinya, dia akan menghancurkan keluarga Su dan membunuhmu. Kakakku terpaksa baru menceraikanmu. apa katamu? Berdasarkan investigasi bawahan, Nona Su dan Zhao Mingyu benar-benar tidak ada hubungan. Tepatnya kapan diculik? Komandan, Pertama, bergerak. Temukan markas dengan cepat. siap. Pemimpin, kami temukan Nona Su di Jalan Jiangbin, nomor 18. Cepat beritahu. Zhao Mingyu, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Sebentar lagi kau akan tahu. Sudah. Pemimpin kuil, ini perempuan si penipu itu. Memang adik seperguruanku. Pemimpin orangnya sudah kubawa. Silakan dinikmati perlahan. Pergi sekarang? Ya, ya. Zhao Mingyu, di mana Ming Shue? Dia sedang melayani dengan giat. Pemimpin kuil yang asli. Cari mati. Ye Wuji, jangan sok jago di depanku. Kau pikir kau benar-benar pemimpin? Dia sekarang ada di dalam. Berani masuk? Hah? Kau ini siapa sebenarnya? Mari berkenalan. Aku Qing Tian. Aku senior suami tak bergunamu itu. Apa yang kau inginkan? Apa? Wahahaha. Dulu kalau bukan karena dia, aku sudah mencapai tingkat tertinggi, menguasai ilmu sakti hingga ada dendam segini dalam wanitanya jatuh ke tanganku. Masih berani melawan? Menurutmu apa yang harus kulakukan? Wahahaha. Wuji, adik seperguruanku, akhirnya kau muncul juga. Memang kau orangnya? Sudah 5 tahun aku mencarimu. Tahu tidak hidupku selama ini? Kau malah rela mengorbankan diri untuk wanita. Rupanya kau sangat mencintainya. Segera tumpahkan darahmu, atau kuhabisi kau hari ini. Hahaha, bertahun-tahun tak berubah. Masih besar mulut ya. Tapi kakak seperguruanku bukan yang dulu. 5 tahun ini hidupku penuh rintangan. Akhirnya kesaktianku sempurna untuk ambil nyawamu hari ini. Bagaimana saudara? Melihat wanita tercintamu dipermalukan orang, rasanya enak ya? Mencari mati, hahaha. Ya, aku memang pengen mati. Ayo, bunuh aku, percaya nggak? Sebelum kau gerak, aku udah bisa patahin lehernya. Jangan-jangan. Gimana? Takut ya? Dulu kau usir aku dari kuil Shenlong. Pernah bayangin ini bakal terjadi? Hari ini kau incar posisi ketua kuil, bekerja sama dengan musuh. Dulu ketua kuil kasih ampun, itu udah toleransi banget. Kau malah balas budi jahat. Diem lu, bosmu lagi ngobrol sama seniornya. Kapan giliran anjing kayak lu? Anjing kau ini. Mau ngapain lagi? Sini hadapin aku. Gampang. Bunuh diri aja. Aku langsung lepasin. Selama aku di sini, kau aman. Cepetan, adik seperguruan, jangan banyak bacot. Kesabaran manusia ada batasnya. Mau mati ya? Hahaha, kau hampir mati sendiri. Masih peduli dia? Baik. Hari ini aku jadi orang baik, berbelas kasihan. Kukabulkan jadi sepasang kekasih buronan. Cing-cing, kau cari mati. Saudara. Tidak mungkin.
Pertahanan jebol. Ternyata Dewa Darat. Apalagi arti hidupmu? Hahaha, iblis. Walau kau Dewa Darat, lalu apa? Tetap akan mati. Hahaha. Yeah. Lonceng bos. Bagus. Pil setan, juga disebut pil kekuatan besi. Memakannya bisa lawan dewa di langit dan basmi iblis di bumi. Hari ini aku akan menghabisi kau. Wahahaha, itu lu, Wei. Cepat lindungi pemimpin kuil. Berani halangi jalanku? Adik seperguruan, tahun depan hari ini jadi hari kematianmu. Mau membunuhku? Kau belum pantas. Masuk, pedang naga. Meski kau naikkan kekuatan dengan pil setan, itu tetap bukan kekuatan aslimu. Ayo lihat siapa yang tewas. Hari ini, 5 tahun lalu kuampuni kau. Hari ini takkan kulepaskan lagi. Yaoji tak bisa bunuh aku. Yang di belakangku adalah Raja Siliang. Kejahatan yang kau lakukan hari ini, tak peduli siapa di belakangmu. Aku tak bisa selamatkan kau. Pemimpin kuil Su Mingyu dan Wang Beixia masih di tangan keluarga Zhao. Pastikan Ning Sui aman. Ikut aku menyelamatkan mereka. Iblis, si sampah itu memukulku sampai begini. Bisa bicara dengan pemimpin kuil. Biarkan aku yang membunuhnya nanti. Si sampah itu berani masuk wilayah pemimpin kuil. Pasti sudah dibantai pemimpin kuil. Kita tinggal tunggu kabar, lalu ambil mayatnya. Terlalu lama, sungguh murah hatinya. Bagaimana dengan dua perempuan ini? Lepaskan selotip di mulutnya. Cao Ting, dasar terkutuk. Lepaskan aku sekarang. Lepaskan kami. Nanti kataku mereka akan memaafkanmu. Diam. Berani mencium si sampah ini. Kakak ipar ini berani sekali. Pura-pura jadi pemimpin kuil. Sekarang pasti sudah mati. Tidak mungkin. Apa maksudmu, Wei? Wajahmu mirip sekali dengan kakakmu. Kalau dia target sasaran, akan kujadikan kau santapan pertamaku. Zhao Mingyu. dasar iblis. Menantu baik. Kalau kau datang lebih lambat sedikit, kau tak akan lihat ibumu lagi. Kak Ipar, aku baik-baik saja. Ya Wuji, kau ternyata belum mati. Zhao Mingyu. Li Yingying bercerai denganku, membahayakan nyawanya. Kau layak mati. Anakku, anakku. Anakku Xiao Ting. Sekarang giliranmu. Li Wuji membunuh anakku. Aku akan menghabisi kau. Bagaimana menghadapi keluarga Zhao yang lalim ini? Keluarga Zhao terlalu berpengaruh di Yunzhou. Sita semua asetnya. Siap. Pemimpin kuil, Nona Su sudah tidur. Saya tahu. Ada kabar terbaru dari kuil Naga Suci. Kesehatan pemimpin kuil yang lama semakin menurun. Mungkin tak bisa bertahan 3 hari lagi. Masih belum ada kabar tentara Qingbing? Bawahan belum menemukan informasi. Konon keluarga Han punya harta karun, mirip dengan 1000 bunga teratai es. Kakek Han sudah pulih total, undang Anda ke pesta ulang tahunnya. Apa Anda mau hadir? Sekalian periksa harta keluarga Han. Apakah itu benar tentara teratai? Ayo pergi. Halo, ayahanda dibunuh pemimpin kuil hari ini. Tidak mungkin. Bukannya si tua itu sudah mati. Dia menyerahkan posisi pemimpin kuil kepada Ye Wuji. Hari ini kami berusaha bunuh Ye Wuji, tapi malah dikalahkan.
Urusan ini kau yang atasi. Apa yang harus hamba lakukan? Ada informasi, besok Ye Wuji akan hadir di pesta keluarga Han. Keluarga Han menyimpan rahasia tentara Tianping. Jangan sampai dia tahu. Oh, keluarga Han yang punya ikatan tunangan denganku. Aku kirim 4 Raja Surgawi membantumu. Setelah kekuatanku mencapai level dewa, takkan ada lawan bagiku di dunia. Tenanglah, ayahanda. Panggil orang, beritahu keluarga Han. Besok aku akan melamar. Suruh mereka bersiap-siap. Persiapannya sudah sejauh mana? Semua sudah siap, tinggal menunggu kedatangan Tuan Ye. Tunangan Xingyue pangeran muda sebentar lagi akan tiba. Hari ini sungguh 2 kebahagiaan sekaligus. Jika bukan karena Tuan Ye, aku tak mungkin masih hidup sampai hari ini. Kita harus berterima kasih pada ayahnya. Perkataan bapak memang benar. Kakek, Tuan Ye sudah datang. Ini CEO grup Shenlong, Bapak Zhou. Selamat datang. Bagaimana kabar kesehatan kakek Han belakangan ini? Sangat baik, keahlian Tuan Ye sungguh luar biasa. Hari ini rasanya seperti puluhan tahun lebih muda. Tuan Ye, keluarga Han ingin menunjukkan rasa terima kasih. Kami telah menyiapkan hadiah untuk diberikan padamu. Pasukan Qing Lian. Ini adalah benda yang keluarga kami temukan secara kebetulan. Aku pun tak tahu benda apa ini. Tuan Ye adalah ahli bela diri. Pasti berpengalaman luas. Mungkin benda ini bisa berguna bagimu. Jujur saja, benda ini disebut senjata 1000 prajurit. Ini sangat berguna bagiku. Bisa membantu Tuan Ye. Ini sungguh kabar baik. Tunggu. Benda ini milikku. Itu adalah Marquis Zenan. Mengapa orang penting seperti ini datang? Kamu betul tahu, Zek? Nona Han adalah tunangan Marquis Jinan. Keluarga Han sudah paling kaya. Sekarang bahkan berhubungan dengan Marquis Zenan. Kedepannya pasti jadi penguasa tertinggi Yuncheng. Kepala keluarga Han, Han Zhengguo, hormat pada Tuan Muda Nianlin. Bawa barangnya ke sini. Tuan Muda, untuk apa Tuan butuh Lilium S ini? Saya sedang berlatih belakangan. Butuh Lilium S untuk ini. Berani sentuh barang pemimpin shrine? Kurang ajar. Berani menghunus pedang di hadapanku? Jang Cilai si sampah, potong kedua tangannya sekarang. Berani ganggu bawahanku? Bocah ini berani sekali. Berani menyaingi Marquis. Dia cari mati, tangkap dia. Itu si Hao Tian. Panglima Xi yang memimpin 100.000 pasukan elit. Salah satu 10 jenderal besar Xia. Bukan cuma itu, masih ada Yanan, Tian Longyu, Bai Qingtian. Mereka 4 raja perang. Bawahan Fang Changsheng cuma sampah-sampah ini. Pantas disebut 4 raja. Ayo serang bersama. Aku sendiri cukup membunuhmu. Serang bersama. Oh. Berani beralinya. Kau takkan berani di hadapanku. Berani menyaingi aku? Jangan berkelahi lagi. Beri Han Moren muka. Masalah ini bukan dari Istana Perdana Menteri. Lebih baik beri jalan keluar. Baik, karena Bapak Han yang bicara. Aku akan beri muka. Benda ini milik keluarga Han. Putuskan sendiri mau diberikan ke siapa. Pikir baik-baik. Tentu untuk pangeran muda. Karena pangeran muda tunangan Qingyue, biarkan Qingyue yang memutuskan. Lotus es abadi sudah berjanji untuk tuannya. Tak boleh ingkar janji. Ingat pilihan kalian. Ikut aku, Npi.
Keluarga Han berani bantu Ye Wuji. Mereka harus diberi pelajaran. Mari pergi. Pemimpin kuil masalah besar. Pemimpin kuil sekarang. Segera siapkan pulang ke kuil Shenlong. Siap. Nas, bagus. Shifu pasti bisa diselamatkan. Shifu, murid sudah menyiapkan pil kesembuhan Jiudan yang baru selesai dibuat. Wuji, kau sudah pulang. Bagaimana kondisi Shifu sekarang? Jangan panik. Ini hanya darah beku. Nyawa sudah terselamatkan untuk saat ini, tapi tenaga dalamku hilang semua, sementara tak bisa menggunakan kekuatan. Shifu biasanya selalu sehat, kenapa tiba-tiba parah begini? Fang Changsheng brengsek itu. Dia yang meracunimu. Dia mau memberontak merebut tahta, ku borong masuk penjara. Dia menyuruh orang meracuniku, untung ku segel aliran darah dengan 7 bintang. Kalau tidak sudah mati. Klan Fang memang lemah, tapi berani berkhianat. Sampah tak ada nilainya. Ngomong-ngomong Wuji, sudah ketemu Qing Tian? Sudah kubunuh. Bagus. Dia mencuri buku puisi Qingnangku, bersekongkol dengan Fang Changsheng. Mau jadi pemimpin. Baru Shenlong Dian. Kalau mereka berhasil, akibatnya tak terbayangkan. Buku puisi Qingnang, pantasan dia membuat pil setan. Berani sekali membuat itu. Rupanya Fang Changsheng sudah tahu tentang gulma mayat Qingnang. Akan kuhabisi dia sekarang. Wuji, jangan gegabah. Aku punya pil tidur palsu. Setelah ku minum ini, aku akan pura-pura mati. Efeknya hanya 3 hari. Di pemakaman palsuku nanti, Fang Changsheng pasti datang memastikan. Shifu mau menghabisi dia di depan umum. Benar. Pondasi negara harus kokoh. Sekalian perkuat hukum kerajaan. Saya mengerti, hanya repotkan Shifu. Tahan beberapa hari lagi. Tapi ingat, setelah aku pura-pura mati, semua jadi tanggung jawabmu. Shifu tenang saja. Wuji pasti basmi semua pengkhianat. Pemimpin kuil. Pemimpin. Bagaimana kondisi mantan pemimpin? Terluka. Pemimpin pavilion menyedot energi pil emas 9 putaran. Mantan pemimpin. Zhou Qin, beritahu pemimpin pavilion, mantan pemimpin meninggal. Kuil Shenlong akan berkabung. Baik. Keluarga Han sedang dalam masalah. Pemimpin keluarga Han krisis. Fang Zhenan mengepung keluarga Han. Keluarga Han hampir bangkrut. Segera hubungi Dewa Kekayaan Duan Chengtian. Kumpulkan penjaga naga. Aku segera kembali. Mantan pemimpin benar-benar tewas. Aku harus segera laporkan ke pangeran. Kurang dari 3 jam, semua klan besar di Yunzhou memutus hubungan dengan Han. Kerjasama berakhir, keluarga Han sudah rugi 10 miliar. Bagaimana kalau minta balik pasukan 1000? Dasar bodoh. Di saat seperti ini, jangan tambah masalah. Kakek, tenang. Aku akan cari dana. Halo,
Halo Direktur Sun, saya Han Ching Yue dari keluarga Han. Bisa beri pinjaman? Aku tidak berani. Direktur Zhang, kapan pelunasan pembayaran untuk Han? Kami hampir hancur. Ngurus pembayaran buat apa? Halo, halo? Hancur! Kita benar-benar hancur! Selama aku ada tidak akan hancur. Aku di sini malah bikin kalah. Tuan Yue, kenapa Anda pulang? Keluarga Han dapat masalah besar begini. Mana mungkin aku diam saja? Kalau bukan karena kau, keluarga kami tidak akan kehilangan uang sebanyak ini. Kau kembali juga percuma. Keluarga Han tetap akan hancur. Jangan asal bicara. Diam. Tuan Ye, silakan duduk. Leluhur Han, ada aku di sini. Jangan khawatir. Tuannya punya cara selamatkan keluarga? Aku sudah pahami situasinya. Aku hubungi Dewa Kekayaan Duan. Dia akan bantu keluarga Han sepenuhnya. Dewa Kekayaan Daxia? Benar, Duan Cheng Tian. Nona Han ya, saya Duan Cheng Tian. Sudah kusuntikan 100 miliar untuk selamatkan keluarga Han. Terima kasih Tuan Duan. Kakek Dewa Duan baru saja telepon dan menyetor 1.000 miliar. Keluarga Han terselamatkan. Sekali lagi keluarga Han, berhutang budi pada Tuan Ye. Tuan Ye, terima kasih. Tangkap semua anggota keluarga Han. Hei, siapa di situ? Tangkap semua anggota keluarga. Han. Apa maksudmu ini? Kau tua bangka ini tidak paham perkataanku. Semua orang Han harus dipenjara. Apa kesalahan kami? Kenapa menangkap kami? Aku ini wali kota. Siapapun bisa kutangkap. Apalagi kalian berani melawan kaisar, berani menantangku. Nanhou hanya seorang kepala kota. Berani lancang. Tangkap dia. Jika aku mati, bunuh di tempat. Aku orang Zenanho. Apa Zenanho tidak bilang ada orang yang tak boleh diganggu? Tuan Li, jangan sampai ada korban jiwa. Panglima Lei baru menerima kabar pengawal naga suci menyusup ke kota Yunzhou. Apa katamu? Pengawal pribadi pemimpin kuil naga suci datang ke sini. Kenapa tidak laporkan lebih cepat? Mereka ada di mana sekarang? Keluarga Han di Yunzhou. Segera kumpulkan semua pasukan. Berangkat sekarang, bantu sepenuhnya pengawal naga suci melaksanakan tugas. Sudah kami beritahu Panglima Lei sebelumnya, dia akan segera tiba. Bersiaplah menghadapi ajal. Lehu berani dia menangkapmu? Panglima Lei tiba. Panglima Lei datangnya tepat waktu. Dia melatih pasukan ilegal. Cepat tangkap dia. Jubah putih panjang, golok ketiga Chi. Memang pengawal naga suci asli. Tahukah kau melawan siapa? Hamba Lei Hong menghadap pemimpin kuil. Bangunlah. Paduka menyuruh mereka menangkap hamba? Ini salah paham. Hamba dengar pengawal naga suci datang, maka datang untuk memeriksa. Ada yang bisa hamba bantu? Lei Hong, ada masalah apa? Kenapa menyalahkan dia? Saya kupikir orang ini tidak menghormatimu. Segera asingkan dia ke wilayah utara yang beku. Keluarlah. Baik, panggil orang. Bawa pergi. Lei Hong, aku utusan Markis Jiangnan. Tuan Lei Hong, jika tidak ada hal lain, bawahan mohon diri. Ini sudah selesai? Keluarga Han akhirnya selamat. Tuan Ye, terimalah hormatku. Lao Xiansheng, Han, tak perlu formalitas. Karena masalah sudah selesai. Aku akan pergi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Aduh, bulan Juli, cepat pergi. Terima kasih penyelamat keluarga Han. Pergilah. Tuan Ya. Nona Han, ada perlu apa lagi? Tuan Ya, terima kasih. Pemimpin kuil, perintah yang mulia sudah saya selesaikan. Markis Chenan sekarang berada di Villa Puncak Awan. Antarkan saya ke sana. Telepon dan tanya kabarnya. Apakah keluarga Han sudah dimusnahkan? Nah, siap yang mulia. Saya akan hubungi Chu Chang Feng sekarang.
Ye Wuji berani masuk tanpa izin. Di dunia ini, tak ada tempat yang tak bisa kumasuki. Fang Changsheng, bajingan, berhasil dapatkan Jiang Siji dari Qingnang. Bisa latih hidupmu sendiri. Kau harus mati. Bunuh dia sekarang. Penjaga naga, serang. Hei bocah, lawanmu adalah aku. Berdirilah di hadapanku, kau mati. Dasar tak berguna. Pemimpin kuil, aku akan mengejarnya. Tak perlu. Dia tak akan lama hidup. Apa katamu? Orang tua di kuil Shenlong sudah mati. Hahaha, ini benar-benar pertolongan langit. Sekarang kekuatanku sudah melampaui tingkat dewa. Kali ini mustahil gagal. Ayah, aku pulang. Nan-er, kenapa kau seperti ini? Semua karena Ye Wuji. Ayahanda, anakmu gagal menjalankan tugas. Lien Qianmian juga diambil Ye Wuji. Hukumlah anakmu. Ayahanda, si tua itu sudah mati. 3 hari lagi, Raja akan mengadakan upacara pemakaman negara. Saat itu, aku akan buat kau bunuh Ye Wuji sendiri, bajingan kecil ini. Kakak ipar, kenapa kakakku belum sadar? Menantu Shilang, sudah 1 hari. Tenang saja. Ning Sue cuma terluka kilin. Butuh pemulihan. Bagaimana Yixu? Sudah membaik? Wuking. Tak apa. Tenang saja. Bagaimana dengan Qing Tian? Dia sudah kubunuh. Menantu, selama ini ibu salah. Ibu minta maaf padamu di sini. Apa yang sudah terjadi biarlah berlalu. Wuking, wajahmu kenapa pucat sekali? Guruku dibunuh orang. 2 hari lagi akan ada pemakaman. Tenang saja. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Kami tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Oh ya, Yingzue, besok adalah pesta ulang tahun kakekmu. Ajak Wuji, kita pergi bersama. Besok ikut dengan aku, ya. Baik. Ayah. Kenapa hari ini bawa si sampah ini lagi ke pesta ulang tahun? Siapa yang tahu? Lihatlah wajahnya yang menyedihkan itu. Mungkin Zhao Shao tidak bisa memuaskannya. Jadi dia ganti dengan si sampah ini. Wang Qingran, jaga mulutmu. Kenapa hal yang kau lakukan sendiri tak boleh dibahas orang lain? Apa karena kayak bisa seenaknya? Kalau begitu, aku Chu Tianxiong ingin merasakan istri orang. Kau berani tampar aku, akan kubunuh engkau. Lepaskan aku sekarang. Keterlaluan. Siapa beri kau nyali buat rusuh di sini? Kau mau memberontak? Kakek, suami gagal Su Yingshui ini berani pukul Tuan Chu. Cepat suruh orang lumpuhkan dia. Dia yang menghina anakku. Ye Wuji memukulnya, itu pantas dia terima. Diam. Si sampah ini berani sok jago. Cepat sujud minta maaf ke Tuan Chu. Kalau tidak, kau takkan keluar hidup-hidup. Keluarga Wang kecil begini. Berani lancang sekali. Dasar pengecut, berani menghina keluarga kami. Akan kupecahkan mulutmu. Bisa diam kalau tak bisa bicara? Kau berani pukul aku. Ini pemberontakan. Kurasa kalian sekeluarga. Sengaja datang bikin rusuh. Kami datang ucapkan selamat ulang tahun. Yang akan cepat mati itu kalian. Cukup. Wang Fei Xiang. Kau bawa si brengsek ini bikin onar. Kau mau bunuh aku? Ayah, aku tidak. Diam. Tak mau dengar omonganmu. Pergi sekarang. Aku tak punya anak sepertimu. Ibu, kalau mereka tak tahu diri, saatnya kita harus...
Berdiri, tak kubiarkan kalian pergi. Kalian mau apa? Sebenarnya kau tidak takut hukum. Di Yunzhou, akulah yang berkuasa. Benar. Tahukah kau siapa ayah Tuan Chu? Siapapun tidak ada yang bisa menyaingi menantuku. Ayahku wali kota Yunzhou. Dia bukan apa-apa. Betul. Dengan sedikit usaha, dia bisa dihancurkan. Pang Yuxuan. Pemimpin istana versus wali kota mereka, siapa yang lebih kuat? Konyol sekali. Pemimpin istana. Pemilik kedai sarapan. Ayahmu Chu Changfeng? Kau kenal dia. Sujudlah sekarang. Gonggong seperti anjing. Baru kubolehkan kau hidup. Diam kalau tak bisa bicara. Chu Changfeng tak ajarimu, akan kuajarkan. Ayahku wali kota Yunzhong. Kau akan kubalas. Dia bukan lagi. Dia sudah dikurung di wilayah dingin Mobei. Percaya omong kosongmu? Jangan diam, serang. Selama ini kau memanfaatkan status ayahmu. Sudah banyak berbuat jahat. Apa urusanmu? Tuan Muda, ada masalah besar. Kalian harus segera pergi dari Yunzhou. Ada apa yang terjadi? Kemarin, ayahmu tak tahu menghina siapa. Sekarang di penjara. Sekarang sedang diselidiki. Apa yang terjadi dengan keluarga Chu? Tenant Chu, soal pembunuhan sebelumnya. Tak bisa ditutupi lagi? Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang bunuh orang? Beli tiket pesawat internasional. Aku berangkat sekarang. Kau pikir bisa kabur? Bawa Chu Tianxiong kembali. Siap. Atas dasar apa kalian tangkap aku? Lepaskan aku. Apa sebenarnya identitas orang ini? Tuan Xi, ini hadiah yang Bapak minta saya bawa. Mutiara malam berusia 1000 tahun. Keramik dinasti Song dari Rukiln. Perlengkapan kaligrafi lengkap. Apa ini hadiah ulang tahun untukku? Anakku yang baik, aku tak salah menilaimu. Menantumu memang hebat. Hahaha. Simpan semua barang ini baik-baik. Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Ini urusannya. Bawa kembali semuanya. Hei, barusan kakek, ini buruk. Mengapa tarik kembali hadiah ini? Moixia, biar menantu tinggalkan semuanya. Bukankah sudah kukatakan, kau bukan anakku lagi. Hadiah pun tak boleh tinggal. Ayah, aku takkan kembali ke Wangs lagi. Kau membuatku kecewa. Ayo pergi. Pergi. Barang itu bernilai triliunan rupiah, hilang begitu saja. Keluarga Curunto. Wangsu sudah tamat. Aduh. Kakak ipar, tolong aku. Yue. Ada apa? Yue dalam masalah. Kita harus segera ke sana. Baik Bu, Ibu pulang dulu saja. Aduh ini... Dasar wanita brengsek, tempat ini hotel bintang 5, bukan rumah duka. Mau sewa ballroom di sini untuk acara dukamu? Apa yang kau pikir, brengsek? Polisi ini rupanya menantang ya. Ayo kita habisi dia. Baguslah, masuk kamarku. Nanti setelah urus menteriku bereskanmu. Minggir! Kakak iparku pemimpin Shenlong. Dia takkan membiarkanmu. Omong kosong, pemimpin kuasa di Yunhai. Aku penguasa di sini. Kalau dia berani datang, langsung ku habisi. Bawa mereka. Yue, bangun. Ayo.
Rupanya 2 kembang sister ya. Masuk semua ke kamarku. Nanti sekalian ku habisi. Kesini. Ayo habisi dia. Berani-beraninya membuat keributan di bar Cloud State. Kau cari mati ya? Pak, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. ada apa di sini? Tolong berikan keadilan. Dia berani memukul saya. Berantem di tempat ini? Keterlaluan kau. Kuberi kau satu kesempatan. Pergi dalam 10 detik. Kau memang mau mati? Ini kepala penegak hukum Cloud State. Cepat berlutut. Berani melawan di hadapanku? Kau rasakan hukumannya. Penegak hukum. Wahahaha. Dasar anak muda. Orang yang melawanku terakhir, kumasukkan penjara, disiksa 49 hari. Mati mengenaskan. Kau mau coba juga? Tangkap dan hancurkan dia. Kawanmu sepertinya tidak berdaya. Siapa engkau? Bagaimana kau bisa menggunakan jurus ini? Kakak iparku orang yang tak bisa kau lawan. Dia sangat hebat. Cepat minggir kau. Memang lumayan kuat. Sayangnya, berani-beraninya melawanku di sini. Masih terlalu hijau. Apa sebenarnya tujuanmu? Kau tahu siapa yang mendukungku? Siapa? Penguasa perang Yunzhou, Lei Hongzhu. Lei Hong memang hebat. Hei bocah, kalau kau tahu diri, serahkan kedua wanita ini. Lalu sujud minta maaf padaku. Pergi saja, baru aku pertimbangkan memberimu ampun. Kau cari mati ya? Berani-beraninya kau lukai, Komandan. Apalagi yang mau kau hancurkan? Komandan Hebian tidak apa-apa. Jangan sampai pecah. Sanlang. Habisi dia? Oh, hai. Anak kecil, kubunuh kau. Awalnya aku hanya suka gadis kecil. Lei Hong, kuberimu waktu 1 menit. Segera datang ke kedai Yundu. Kau benar-benar berani. Berani memanggil nama Raja Lei begitu saja. Tunggu sampai dia tiba. Pasti akan kucincang tubuhmu. Kalau begitu, aku akan lihat apakah dia punya nyali. Masih berani sombong. Lihat saja bagaimana kau akan berakhir nanti. Bawahan Lan Gong memberi hormat. Orangmu, ya? Bukankah tadi bilang itu orangmu? Tidak. Sama sekali tidak. Berani kau memakai nama gue? Kau mau bunuh gue ya? Gue, kapan gue bilang kau anak buah gue? Bukan begitu, masih berani ngaco. Gue habisin kau. Liu Hong. Lianzu, dengarkan penjelasanku. Dia bukan bawahanku. Cuman pernah ngobrol sebentar. Dia ngawur, menghina Tuhan. Bawa anak buahmu, kau yang putuskan. Tuan Tanah. Tuan Tanah, ampun! Tuan Tanah, ampun. Aku tidak bunuh, ampun. Ada urusan lagi? Tahan aku. Lianzu kemarin buru-buru pergi. Ada hal penting lapor. Dengar kabar. Raja Shiki kumpulkan pasukan diam-diam. Ada niat memberontak. Besok Tuhan gue gelar upacara pemakaman. Hamba khawatir. Khawatir? Fang Changsheng akan memberontak. Lei Hong, terima perintah.
Ada apa? Tidak ada. Besok pemakaman guruku. Suruh dia siapkan perlengkapan. Besok aku ikut ya. Baik. Yue. Ya, pulang yuk. Anak dan menantu. Kalian harus hati-hati. Kyoto itu tempat yang berbahaya. Ibu, tenang saja. Ada Wuji di sisiku. Semuanya akan baik-baik saja. Kakak ipar, kalian harus cepat kembali. Baik, ayo kembali. Ayo kembali. Ye Uji menuju Kyoto. Dia sendirian? Dia membawa seorang wanita. Ayah, ini Yuji sangat peduli istrinya. Mungkin kita bisa memanfaatkan wanita itu. Serahkan masalah ini padamu. Pemain yang bagus, pergi bereskan tempat kejadian. Jangan sampai Ye Uji membawa pedang naga suci. Baik, mengerti. Pergi ke lokasi perjamuan duka. Ayah ada urusan. Kali ini kau takkan kembali. Pemilik kuil, Nonasu. Bagaimana persiapannya? Semua sudah siap. Baik. Sesuai peraturan, dilarang bawa senjata ke jamuan duka negara. Pedang Shenlong bisa menghukum Raja Lalim dan Menteri Pengkhianat. Berani-beraninya kau menghalangi? Hei, cepat laporkan ke pangeran. Li Wuji masuk dengan pedang Shenlong. Pemilik kuil tua begitu bijaksana. Tapi tewas dikhianati. Katanya baru saja Ye Wuji pergi. Pemilik kuil tua langsung meninggal. Kalau begitu, pemilik kuil tua dibunuh Ye Wuji. Pemilik kuil Shenlong tiba. Persiapan yang diperintahkan pemilik kuil sudah semuanya siap. Tinggal menunggu Fang Changxing terjebak. Li Shu, kau ke utara. Baik. Mendiang pemimpin kuil telah meninggal. Aku sangat berduka. Kehadiran semua hadirin adalah bentuk belasungkawa untuknya. Aku berterima kasih pada semua. Untuk pernikahan Tuan Muda, kami hormati Tuan Muda. Jangan terlalu berduka hingga merusak kesehatan. Sekumpulan orang munafik. Fang Zhen, kenapa si tua dari selatan tidak datang? Haruskah aku menjemputnya? Suruh dia jaga peti guru dengan baik. Dia akan datang sendiri. Selamat datang. Semua pasti sudah tahu, ini pemimpin baru Shenlong Dian. Tapi tahukah kalian bagaimana mendiang pemimpin tewas? Kami tak tahu detailnya. Mohon penjelasan Tuan Muda. Dia pelakunya. Dialah yang menyebabkan ini. Apa yang Markis katakan benar? Kau meragukan aku sebagai Markis? Tidak berani. Semua perkataan Markis benar. Ya Wuji demi kekuasaan. Memfitnah pemimpin kuil, omong kosong. Mana mungkin pemimpin kuil melakukan hal kotor? Siapa berani menyebar rumor lagi? Jangan salahkan aku. Kalian orang-orangnya dia pasti membelanya. Ye Wuji, hari ini kau akan mati. Kau bilang aku yang membunuh. Tunjukkan buktinya. Mau bukti? Baik. Dia beri pemimpin lama Lotus S1000. Lotus S1000? Lotus S1000 zat sangat dingin. Kondisi pemimpin lama sudah lemah. Bagaimana bisa bertahan? Dia berhati serigala, tak layak pimpin kuil naga suci. Jadi menurut kalian harus bagaimana? Bunuh dia untuk balas dendam pemimpin lama. Lihat Ye Wuji, ini keinginan semua orang. Aku tak punya pilihan. Siapkan. Atasan. Berani sekali. Berani tidak sopan pada Tuan Hong. Kau yang cari mati. Ye Wuji, kau jago bertarung. Tapi bisakah kau bunuh semua orang? Mereka adalah pengawal istana. Kau pasti takkan menang melawan mereka. Pemimpin, biar saya hadapi sampah-sampah ini. Pasukan maut dari penjara bawah tanah.
Mau mati? Pergi dari sini. Jangan terlalu sombong. Jenderal, hadapi kami berdua dengan kekuatan bertiga. Bunuh si penjahat ini. Bagus. Dengan 3 jenderal ini, Ye Wuji pasti binasa. Matilah kau. Tiga. Bangsat kurang ajar, kau membunuh ketua kuil sebelumnya, bahkan menghancurkan hidupku. Jenderal Daxia, Li Wuji. Apa kau tahu cara menulis huruf mati? Percaya tidak, kau yang berikutnya. Aku putra Pangeran Barat Daya, penegak hukum sang penguasa. Berani kau membunuhku. Aku membebaskanmu di kota Yunzhou. Jika kau benar-benar menyesal, masih bisa selamat. Tapi kau tetap keras kepala. Hari ini aku menghukum mati kau. Jangan kira dengan bicara begitu, aku akan membunuhmu. Ini adalah ibu kota, bukan kuil naga. Benar, berani kau membunuh di depan sang penguasa? Kau ingin memberontak? Membawa pedang naga ke pemakaman negara. Jika bukan pemberontakan, apa lagi? Yang memberontak adalah Fang Changsheng. Anjing. Berani menghina ayahku. Aku akan membunuhmu. Benda ini bernama sembunyi surgawi, tapi tersembunyi di balik langit. Bisakah kau bertahan, Ye Wuji? Ini cuma tumpukan besi tua. Kurang ajar. Jimat ini dibuat khusus oleh ayahandaku. Yang mulia, Ye Wuji terlalu congkak. Mohon Yang Mulia membunuhnya. Mohon Yang Mulia membunuhnya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Baik, akan kuperlihatkan padamu kekuatan senjata legendaris ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Perisaiku di hadapan pedang naga. Cuma besi rongsokan. Menjemput ajal di bawah pedang naga surgawi adalah kehormatanmu, Li Wuji. Semuanya akan terjadi sesuai keinginanmu bagi yang tidak membunuhku. Tuan Anda baik-baik saja? Da Siming kau datang, pas sekali. Bunuh mereka. Ya Da Siming dari Istana Barat Daya. Kekuatannya hanya di bawah pangeran, dijuluki nomor 1 di bawah dewa. Sekarang kau akan mati sia-sia. Hehehehe. Biar aku yang mencoba. Mari lihat seberapa hebat pemimpin baru ini. Yang tak takut mati, maju. Masih lindungi pemimpin? Matilah di sini, Ye Wuji. Setelah kau mati nanti, akan kuhormati kau dengan layak. Kau menyerah begitu saja? Kalau gitu matilah. Panglima. Sebenarnya seberapa kuat kau? Overdains, kau ternyata TV-nya seperti si dahsyat. Tidak, ini tidak mungkin. Kau baru 20-an. Bagaimana bisa punya kekuatan dahsyat? Sekarang kau Mesno Siwer ingin membunuhku? Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja membunuh. Berhenti. Jangan bunuh Marki. Kau juga harus mati. Pengkhianat. Bunuh saja kalau begitu. Apa katamu? Aku bilang Fang Changsheng yang berkhianat. Guruku juga menjadi korbannya. Kenapa kalian semua melihatku? Apa kalian percaya perkataannya? Di mana Marki? Raja Barat Daya. Ayahku ada urusan penting. Apa perlu melapor pada kalian? Minta Raja Barat Daya membuktikan diri. Wang Zhennan, bersiaplah mati. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau bunuh aku, wanitamu tidak selamat. Ying Jun. Feng Zhengnan, kematian lebih kejam. Tunggu kematian tanpa tubuh utuh. Putri Nona Su sudah pulih. Wang Jinan, bersiaplah mati. Bunuh kau binatang. Kau ambil putraku? Pengawal, aku harus kembali. Dasar iblis, berani lukai putraku. Mati kau tua bangka. Mari kita lunaskan semua utang perang ini. Kau pikir dirimu layak? Mengaku atau tidak?
Memang kenapa? Kini aku sudah menguasai teknik tertinggi. Siapa yang bisa melawanku? Apa Raja Barat benar-benar mau memberontak? Keluarga Fang selalu setia pada kerajaan. Berani punya niat memberontak. Ini mau apa? Diam, mati. Yewu King, jangan kira karena jadi pemimpin kuil naga suci bisa ganggu wibawaku. Kekuatanku sudah melampaui dewa. 1/8ku. 10 tahun latihan, sanggup tahan? Cuman bisa naik level pakai Qingnang Shiji. Berani pamer? Banggain Qingnang Shiji? Bukannya itu ilmu terlarang? Pantas saat Raja Muda masuk, kuras aura jahat darinya. Aku sudah lama merencanakan ini. Menunggu hari ini. Raja Barat mau apa? Yang mau ikut aku, yang tidak, mati. Aku takkan ikutmu, pemberontak. Masih ada yang berani? Masa mau bunuh kami semua? Bunuh. Wang Changsheng berani bunuh aku? Pembangkang patut mati. Jika gurumu ada di sini, aku mungkin akan sangat takut. Sayangnya, dia sudah mati. Bagaimana kau tahu guruku sudah meninggal? Apa maksudmu? Guruku sudah memprediksi, membuat jebakan ini untuk menjebakmu. Apa? Orang tua itu masih hidup. Tidak mungkin. Sudah kuperiksa. Sudah mati. Mau menakut-nakutiku? Omong kosong. Lepaskan dia. Aku yang menghadapi. Wang Changsheng, terima telapak tanganku. Gabitan itu udah burui. Aku cuma mau menakutinya. Orang tua sialan. Berpura-pura mati. Kalau aku tak pura-pura mati, mana bisa menjerat rubah tua sepertimu? Berani-beraninya kau mempermainkan Wang. Biarlah kau marah, mau bagaimana? Bangsat, cepat nyerah. Aku masih menghormati raja negeri ini, masih kubiarkan kau hidup. Tapi kau memang pengecut, bahkan tak layak jadi lawanku. Guru akan menghadapinya. Kau tahan dia dulu. Guru perlu pulihkan tenaga. Kau pikir bisa menghalangiku? Hari ini kujadikan kau tumbal pedang. Kuhantam dengan pedang. Nona Su, hati-hati. Apa dia akan baik-baik saja? Kepala kuil bijaksana dan perkasa pasti tak akan kenapa-kenapa. Ini mustahil. Pedang roh jahat ini tak bisa lawanmu. Jalan sesat tak akan bisa mengalahkan jalan benar. Tahukah kau dari mana pedang ini berasal? Dari mana? Dahsyat tak akan pernah binasa. Pedang ini hadiah langsung dari Raja Negara. Tujuan membunuhmu adalah pengkhianat sepertimu. Diam. Pedang roh jahat adalah yang terkuat. Pangeran, gunakan mantra yang kuajarkan padamu untuk memperkuat pedang roh jahat. Hahaha, inilah pedang legenda sejati. Wuji matilah. Wuji. Si tua bangka pergi, matilah guru. Guru, bagaimana kondisimu? Wang Changsheng lagi-lagi mengacaukan. Roh jahat ini muncul dari teknik rahasia yang hilang. Menyerap darah ribuan orang. Sangat keji, terluka olehnya. Kemungkinan tidak akan bertahan lama. Guru, jangan bicara dulu. Aku akan obati lukamu. Jangan buang-buang tenaga. Aku akan menurunkan sisa tenaga dalamku padamu. Kau harus bunuh Wang Changsheng. Guru. Moye, semua ini sekarang tergantung padamu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa lawan raja? Aku mengerti, ternyata si tua itu menggunakan tenaga dalamnya untuk meningkatkan kekuatanmu. Masih tidak mau mengaku bersalah? Dosa apa yang raja miliki? Siapa berani menghakimiku?
sekarat masih tak bertobat. Kini kau memang hebat bertarung, tapi kau tak bisa mengubah semua ini. Apa maksudmu ini? Segel negara. Memilih penguasa negara memang tepat. Kaisar hadiri jamuan negara. Apa tak pantas jadi penguasa Dacia? Menusuk segel negara, hukumanmu akan ditambah. Yaoji kuakui kau kuat, tapi ingin menjatuhkanku masih kurang. Hahaha. Bawa mereka kemari. Fang Zhaosheng, kau berani sekali. Berani menculik penguasa negara. Bangsa tak berguna. Cih, diam. Lebih baik teriam sekali ngejatin. Pangeran akan jadi penguasa. Kalian pengikut atau pemberontak? Jangan buru-buru. Saat aku jadi penguasa, kuhabisi seluruh keluargamu. Kau takkan sempat. Apa maksudmu? Kau pikir bisa menangkap penguasa? Cek apa yang terjadi. Tak usah lihat, akan kuberitahu. Sejak kudengar kau bawa pasukan tanpa izin ke ibu kota, sudah kuduga kau akan berkhianat pada kaisar. Aku telah lindungi kaisar lebih awal. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada tenaga mengurus ini? Fang Changsheng, perhatikan baik-baik apa yang kurang di sisiku. Pasukan naga suci di sampingmu, kenapa tak ada satu pun di sini? Karena mereka semua sedang melindungi kaisar. Aku sudah perintah Leihu kumpulkan 100.000 pasukan naga suci untuk bergegas melindungi kaisar malam ini. Rencana pemberontakanmu berakhir di sini. Atas perintah Kaisar, Lianju, utusan Pangeran Barat Daya yang dikirim untuk membunuh Kaisar telah berhasil kami tumpas semua. Atas perintah Buddha, Baik, piranin kau. Lepaskan aku, lepaskan. atas titah kaisar, Pangeran Barat, Daya Fang Changsheng beserta ayahnya Fang Zhennan yang berasal dari keluarga kerajaan berencana memberontak menggulingkan pemerintahan. Bukti jelas terungkap, maka gelar kebangsawanannya dicabut dan dihukum mati. Semua yang terlibat wajib dihukum. Kau. Lepaskan aku sekarang. Guru, semuanya sudah beres. Mungkin tak perlu terlalu khawatir.